es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Itu es tehnya masih nggak Mas? Masih. Ya sana dijual. Es tehnya masih nggak? Jadi jual. Ditakoni niku es teh tasik apa mboten? Tasik mboten es teh. Tasik dua kono gitu. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Saya sudah maafkan, jadi kalau saya sama pemerintah sudah tidak punya masalah apa-apa. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons usulan untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah. Usulan tersebut mencuat usai pendakwah Miftahul Maulana atau Gus Miftah mengolok penjual minuman. Menteri Agama Nasaruddin Umar merespon usulan kepada pemerintah untuk membuat sertifikasi bagi para pendakwah di tanah air. Ditemui di Istana Negara Jakarta, Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya sedang mengkaji usulan tersebut meski tidak menjelaskan secara rinci. Kementerian Agama diketahui sudah pernah memiliki program untuk merekrut penceramah ataupun pendakwah yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa persyaratan tertuang dalam persyaratan program rekrutmen 500 penceramah untuk daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar pada bulan suci Ramadan 2024 lalu. Istiqlal kemarin itu. Saya lagi Prof, tentang sertifikasi penceramah agama seperti apa, Prof? Sertifikasi juru dakwah, Prof, yang kemarin imbas dari Gus Miftah yang ramai ini gimana, Prof? Sedang kita kaji, nanti muncul dalam waktu dekat ini. Wacana usulan sertifikasi untuk pendakwah mengemuka di ruang diskusi publik beberapa pekan lalu. Usai pendakwah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftahul Maulana atau yang akrab disapa Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh saat sedang berdakwah yang kemudian viral di media sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terkait usulan sertifikasi pendakwah, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Holil Nafis menyebut MUI telah mengeluarkan ketentuan standarisasi untuk meningkatkan kompetensi dai. Namun untuk sertifikasi sulit dilakukan karena terbentur anggaran negara. Berikut pernyataan Kiai Holil dalam dialog di Sindo Prime bersama rekan David Silahoy beberapa waktu lalu. Standarisasi dai. Standarisasi. Ya, ada dua hal yang berbeda. Standarisasi itu adalah peningkatan kualifikasi dan kompetensi dari dai, sehingga mereka mempunyai area atau kesempatan untuk belajar meningkatkan kualifikasi dan kapasitasnya para dai. Ada 3 standar yang kami lakukan, yaitu tentang pemahaman keagamaan wasafiyatul Islam, tentang Islam moderat. Yang kedua ada tentang hubungan agama Islam dengan negara yang kita pilih seperti negara berdasarkan Pancasila. Yang ketiga ada metode dakwah yang harus kita samakan persepsi, harus kita taati dakwah di Indonesia. Nah, standarisasi ini tidak diwajibkan tetapi diperlukan untuk para dai. Berbeda dengan sertifikasi. Biasanya kalau standarisasi tidak ada konsekuensi apapun kecuali dikembalikan kepada masyarakat dan memaksimalkan kemampuan dai. Sementara sertifikasi lebih pada kualifikasi kompetensi yang bisa mendapat izin untuk berceramah dan tidak boleh atau tidak untuk berceramah. Dan biasanya sertifikasi itu berkorelasi dengan bayaran yang difasilitasi oleh negara. Seperti halnya negara tetangga kita di Malaysia, di Brunei, itu ada sertifikasinya sehingga tidak boleh ceramah kalau tidak disertifikasi. Tapi MUI pernah dan sedang pernah juga ya, sertifikasi juga sudah mengeluarkan ya MUI?
Kita sudah pernah standarisasi, sudah angkatan ke-35. Standarisasi iya. Angkatan sudah 100. Berbeda dengan standarisasi dan sertifikasi. Standarisasi tidak punya konsekuensi mengikat, sementara sertifikasi punya konsekuensi mengikat. Bedanya di sini kemampuan negara kalau mau sertifikasi, apakah negara mau membiayai para dai itu untuk kebutuhan masyarakat mulai dari khutbah Jumat sampai persoalan perkawinan atau persoalan berkenaan dengan kematian maupun berkenaan dengan umpamanya anak berkenaan dengan akikah dan seterusnya. Oleh karena itu memang ketika digagas ide sertifikasi agak sulit dilakukan karena pemerintah tak punya anggaran untuk membayar pelajari, sementara kebutuhan masyarakat berdakwah atau ceramah dalam arti yang lebih sempit menjadi kebutuhan di masyarakat. Orang dari acara yang gembira sampai acara yang sedih itu butuh penceramah. Sementara kalau dibatasi dengan sertifikasi yang harus dibayar oleh pemerintah itu tak mungkin bisa dilakukan. Oleh karena itu jalan keluarnya kami lakukan dengan cara standarisasi. Itu peningkatan kualifikasi untuk dai agar dia mengerti cara dakwah yang baik, sopan santun dan juga inspiratif. Itu yang harus dipahami perbedaan sertifikasi dengan standarisasi. Kalau sertifikasi itu pakai BNSP, Badan Standar Profesi, yang dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan itu punya konsekuensi dengan boleh ceramah dan tidak ceramah. Pemerintah memberikan regulasi, nggak mungkin dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga ormas, kalau bicara dalam kategori sertifikasi, masih di BNSP, LSP, dia harus ada badannya yang juga ada kurikulum KKNI-nya. Jadi kalau yang dimaksud adalah pembinaan, peningkatan kualifikasi, boleh dilakukan oleh siapa saja. Jadi perdebatan dulu zaman Pak Lukman, Hakim Saifuddin jadi Menteri Agama, itu pernah dikaji. Kalau dilakukan oleh ormas, kewenangan ormas apa kewenangannya? Untuk melakukan sertifikasi, dan itu bisa konsekuensi pada pembayaran. Kayak sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Makanya kami tidak menggunakan istilah sertifikasi, tapi menggunakan standarisasi. Kalau standarisasi boleh dilakukan oleh ormas-ormas, tapi perlu diketahui semua ormas itu bergabung di Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu kita bisa bikin berjenjang penyamaan persepsi secara nasional sehingga tidak sektoral hanya satu lembaga tertentu, umpamanya seperti hanya yang dari yang kecil sampai ormas yang besar, sehingga ada satu persepsi tentang nasional itu yang dilakukan oleh kita tanpa menutup masing-masing itu punya lembaga dakwah. Itu ada lembaga dakwah, begitu juga ada lembaga dakwah, itu pasti jalan. Tapi yang berlaku nasional itu perlu dilakukan secara bersama. Kalau arahnya sertifikasi, itu konsekuensinya kepada profesionalisme, dan di antara profesionalisme ada konsekuensi dengan boleh dan tidak bolehnya berceramah, kemudian berkenaan dengan seleri honornya berceramah itu. Nah, melihat budaya kita yang ceramah yang besar, pemerintah tak punya anggaran yang cukup, maka dulu disepakati antara Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum dan Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama, dilakukan oleh MUI standarisasi. Pemerintah menyiapkan sertifikasinya. Kemudian kalau nanti diarahkan pada sertifikasi, pasti kepada lembaga sertifikasi profesi LSP. Itu bedanya peningkatan kualifikasi dengan sertifikasi. Itu kita sifatnya kan bukan mandatori, voluntary. Jadi kita MUI itu yang sifatnya gabungan antar ormas-ormas. Di NU ada juga berkenaan dengan peningkatan kualifikasi. Di NU ada, di lembaga dakwah, di Muhammadiyah sudah ada, semua ada. Jadi kami tidak berarti menutup pada yang lain karena tidak ada mandat negara. Ini adalah sukarela untuk peningkatan. Dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono,
Ketua Umum Wahdah Islamiyah Muhammad Zaitun Rasmin menilai standar dakwah tidak bisa dilakukan dengan sertifikasi karena para pendakwah telah tersertifikasi secara alami. Sementara itu, politisi PKB Maman Imanul Haq memastikan sertifikasi bukan kontrol pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, namun untuk meningkatkan keadaban publik dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Untuk memperbaiki ini, memang sistem pencetakan dai kita, ya, sistem melahirkan apalagi ulama harus dikembalikan pada sistem yang benar, ada guru, ya. Nah, permasalahan gurunya tersertifikasi, terkode etikan atau tidak ini? Ini akan ada secara alamiah seleksi tentunya. Oke. Tetapi ya ini juga saya harus mendukung Kang Maman. Yang namanya aturan memang tidak bisa juga diabaikan. Kita bernegara ini kan juran, tidak bisa sekedar tentang hati nurani, ya, tidak bisa. Harus dibuat aturan yang dan aturan itu tidak mesti selalu rumit. Mohon maaf, Cak Islah, ya, tidak mesti, karena ada yang namanya common gitu, yang kita bisa sama-sama standarnya, ya. Kalau misalnya, karena ada dua yang paling penting bagi pendakwah, ilmu dan etika, ya, standar pada ilmu sangat penting. Yang kedua, ya, tapi etika ini tidak bisa lahir hanya dengan membuatkan ini aturannya ikut pelatihan 3 hari. Dia harus mengikuti proses yang namanya mulazamah, ya. Ada orang-orang yang bisa dengar. Seperti ini biasanya, itu gurunya yang pertama akan menegur kalau ada hal. Sehingga ada yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau sekarang, salah. Ya, maka sangat penting memang ada afiliasi ke ormas atau komunitas. Untuk sertifikasi tadi. Ya. Maka poin keduanya, upaya-upaya ini adalah konektivitas. Saya ingin mengatakan bahwa sertifikasi ini tidak ingin menghadirkan negara yang mengontrol, membatasi kebebasan berpendapat, tapi lebih kepada bagaimana keadaban publik, etika, berpidato dan lain sebagainya itu dipahami oleh semua. Tanpa orang harus sama seragam kayak zaman Soeharto, tidak perlu. Kita memang berbeda. Kita tidak mempersalahkan kunut atau tidak kunut. Tapi kalau ada orang nggak sholat subuh, nah itu baru kita persalahkan. Pepatah menyebut mulutmu harimaumu. Pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Miftah Maulana adalah pentingnya menjaga lisan dalam bertutur kata dan bersikap. Terlebih bagi seorang dai yang sudah sewajarnya menyebarkan nilai-nilai ajaran terpuji, alih-alih membuat hati tersakiti. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.